Malam itu hujan deras mengguyur atap rumah kayu kami di pinggiran Bandung ketika kakakku Sinta menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu bukan saudaraku lagi, Rian. Kamu bawa malu besar untuk keluarga ini dengan dosa harammu, katanya sambil melempar tas pakaianku keluar pintu, suaranya menggema di ruang tamu yang biasanya tenang. Aku berdiri di sana, tubuh gemetar, air mata bercampur dengan tetes hujan yang masuk dari celah pintu. Pengakuan bahwa aku mencintai sesama pria seharusnya membebaskan aku, tapi justru menjadi awal dari pengasingan total dari orang-orang yang paling aku cintai. Ayah hanya diam, memalingkan muka ke arah dinding tempat oto keluarga tergantung, sementara ibu menangis pelan di sudut ruangan, tangannya menutup mulut seolah takut suaranya ikut menghukumku. Sinta, kakak yang dulu selalu melindungiku saat kecil, kini menjadi hakim paling kejam. Pergi. Jangan pernah kembali, teriaknya lagi, dan pintu dibanting keras di depan mukaku. Aku berjalan di bawah hujan, tas basah di pundak, menuju stasiun bus malam. Pikiranku kacau. Bagaimana bisa keluarga yang mengajarkanku tentang kasih sayang tiba-tiba membuangku hanya karena siapa aku sebenarnya? Di bus menuju Jakarta, aku duduk di bangku belakang, memeluk lutut, mengingat masa kecil kami bertiga bermain di sawah belakang rumah. Sinta selalu menjadi kakak teladan, pintar, taat beribadah, dan aku anak bungsu yang pendiam. Tak pernah ada tanda bahwa aku berbeda, sampai di SMA aku mulai merasa aneh saat teman-teman bicara tentang cewek. Aku menyimpannya rapat-rapat, berdoa setiap malam agar perasaan ini hilang. Tapi semakin dewasa, semakin jelas. Malam pengakuan itu adalah puncak dari bertahun-tahun diam. Tiba di Jakarta pagi buta, kota raksasa itu menyambutku dengan bau asap kendaraan dan suara klakson yang tak pernah berhenti. Aku menyewa kamar kos murah di daerah Tanah Abang, kamar sempit dengan kasur tipis dan jendela menghadap gang sempit. Uang tabungan kuliahku hanya cukup untuk 2 bulan. Aku mulai mencari kerja, mengirim cek kemana-mana sebagai desainer grafis meski pengalaman hanya magang kecil. Setiap malam aku menangis sendirian, bertanya pada diri sendiri apakah ini hukuman Tuhan. Tetangga kos sering memandang curiga saat aku pulang malam, dan aku belajar untuk selalu tersenyum sopan, menyembunyikan siapa aku. Tapi di tengah kesepian itu aku menemukan secercah harapan. Di sebuah kai kecil di kawasan Senayan, aku bertemu Dimas, seorang pemuda sesia yang bekerja sebagai barista. Kami mulai mengobrol pelan dan tanpa kata-kata langsung kami tahu kami sama. Dimas bercerita tentang keluarganya di Surabaya yang masih tak tahu, tapi dia memilih hidup di Jakarta untuk bernapas lebih bebas. Di sini kita bisa bernapas, meski tetap harus hati-hati, katanya sambil tersenyum tipis. Pertemuan itu memberiku kekuatan untuk bangun pagi, melamar pekerjaan lagi, dan mulai membangun hidup baru. Meski hati masih sakit mengingat Sinta, aku berjanji pada diri sendiri, aku tak akan mati hanya karena ditolak keluarga. Hari-hari di Jakarta berlalu seperti roda yang tak pernah berhenti. Aku akhirnya diterima kerja di sebuah agensi desain kecil di Sudirman, gaji pas-pasan tapi cukup untuk bertahan. Setiap pagi aku naik kereta listrik yang penuh sesak, memandang wajah-wajah lelah orang kota yang seperti aku, menyimpan rahasia masing-masing. Di kantor, aku belajar cepat, mengerjakan proyek poster untuk brand lokal, dan atasan sering memuji kerjaanku yang rapi. Tapi di balik senyum profesional, aku selalu waspada. Saat rekan kerja bercanda tentang cowok yang terlalu rapi, aku hanya tertawa kecil, hati berdegup. Dimas menjadi teman dekatku. Kami sering bertemu di kai setelah jam kerja, berbagi cerita tanpa takut. Dia bercerita tentang tekanan keluarga yang memaksanya menikah, aku tentang malam pengusiran Sinta. Kita sama-sama korban prasangka, katanya suatu malam saat kami duduk di taman kecil dekat Monas. Malam itu kami berpelukan pelan, bukan cinta romantis tapi persahabatan yang dalam, yang membuatku merasa tak sendirian lagi. Tapi masyarakat tetap keras. Suatu hari di angkot, seorang penumpang berbisik keras, "Dilihat tuh,
cowok kayak gitu pasti, dan tatapan jijik membuatku turun lebih awal, berjalan kaki pulang dengan hati perih. Aku mulai ikut komunitas kecil yang bertemu rahasia di rumah salah satu senior di Kemang. Di sana aku belajar bahwa banyak pria seperti aku yang hidup dua dunia, di depan keluarga pura-pura, di balik pintu menjalani hidup sejati. Aku belajar menerima diri, meski masih sering berdoa di masjid dekat kos, meminta petunjuk. 1 tahun berlalu, aku naik jabatan menjadi junior designer, gaji lebih baik, pindah ke kos lebih layak di Tebet. Sinta tak pernah menghubungi, ibu kadang kirim pesan singkat kamu sehat, tapi tak pernah bicara tentang apa yang terjadi. Aku jawab pendek, tak berani buka luka lama. Tapi di tengah kemajuan itu, krisis identitas masih menghantui. Saat lebaran pertama sendirian di Jakarta, aku melihat foto keluarga di media sosial Sinta, semua tersenyum bahagia tanpa aku. Air mataku jatuh lagi. Dimas datang membawa makanan, duduk bersamaku sepanjang malam, mendengarkan cerita masa kecilku. Kamu sudah punya keluarga baru di sini, katanya. Kata-kata itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Aku mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaan, harapan, dan tekad bahwa suatu hari aku akan berdiri tegak tanpa takut siapapun. 2 tahun di Jakarta membuatku berubah. Aku kini memimpin tim kecil di agensi, proyek-proyek besar mulai datang, termasuk kampanye sosial tentang kesehatan mental. Ironis, karena aku sendiri masih berjuang dengan itu. Suatu proyek tentang penerimaan diri membawaku bertemu Ardi, seorang aktivis komunitas yang menjadi klien. Ardi tinggi, tenang, dan matanya penuh pengertian. Pertemuan pertama di ruang rapat, kami saling pandang lebih lama dari biasa. Setelah meeting, dia mengajak kopi, dan obrolan mengalir seperti air. Ardi bercerita tentang perjuangannya di kampus dulu, diusir dari asrama karena ketahuan. Tapi aku bangkit, dan kamu juga bisa, katanya. Kami mulai dekat. Bukan cepat, tapi pelan dan hati-hati. Jalan-jalan di malam hari di kawasan Blok M, nonton film di bioskop sepi, berbagi mimpi. Ardi bekerja di LSM yang membantu pemuda di Indonesia, memberiku perspektif baru tentang perlawanan damai. Tapi hubungan ini membawa konflik baru. Saat kami semakin dekat, aku takut orang kantor tahu. Suatu hari rekan kerja melihat aku dan Ardi di mal, bertanya siapa cowok itu. Aku jawab, teman lama, tapi hati gelisah. Malamnya aku bertengkar kecil dengan Ardi, aku belum siap dunia tahu. Dia memahami, tapi matanya sedih. Lasbat ke Sinta sering datang. Aku ingat bagaimana dia dulu mengajarkanku sholat, sekarang mungkin dia berdoa agar aku sembuh. Aku mulai ikut workshop Ardi, bertemu banyak orang yang ceritanya mirip denganku, diusir, dihina, tapi bangkit. Itu memberiku kekuatan. Di kantor, aku berhasil menyelesaikan proyek besar, dapat bonus, dan pindah ke apartemen kecil di Kuningan. Hidup mulai stabil, tapi hati masih ada lubang besar. Suatu malam Ardi bilang, aku cinta kamu apa adanya, Rian. Tapi kamu harus belajar mencintai dirimu dulu. Kata itu seperti pukulan lembut. Aku mulai terapi online, bicara dengan konselor yang paham